Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang rebranding atau perubahan nama dari Liga 1 dan juga Liga 2 menjadi Super League dan juga Championship. Artinya mulai musim depan dengan sponsor yang memang sudah ditetapkan yaitu BRI, berarti Liga 1 akan berubah nama menjadi BRI Super League. Sedangkan untuk Liga 2 yang memang sudah ditetapkan sponsornya adalah Pegadaian, berarti Liga 2 nanti namanya Pegadaian Championship. Nah, ini perubahan nama yang menarik. Karena kita tahu sebelumnya pernah ada juga Indonesia Super League sebelum kemudian berubah nama menjadi Liga 1. Sedangkan untuk Liga 2 dengan memakai nama Championship, ya sedikit banyak ingin mengubah citra dari Liga 2, juga membuat Liga 2 menjadi liga yang kompetitif karena yang saya mendapatkan informasi kemungkinan kuota pemain asing di Liga 2 juga akan ditambah menjadi total 5 pemain asing yang bisa dipakai oleh klub-klub Liga 2. Bahwasannya nanti semua pemain bisa main atau tidak, ya kita tunggu nanti regulasi resminya. Tapi untuk Liga 1 ini kan menarik, karena selain juga ada perubahan nama, ada juga aturan baru untuk slot pemain asing yang bertambah dari 8 musim lalu menjadi total 11 pemain asing yang bisa didaftarkan oleh sebuah klub yang berkompetisi di Liga 1, tapi hanya 8 pemain asing tersebut yang bisa masuk ke daftar susunan pemain, namun semua 8 pemain asing tersebut bisa dimainkan sekaligus. Artinya ada penambahan slot pemain asing yang cukup signifikan. Dan bukan tidak mungkin, hampir semua klub musim depan akan mendaftarkan 11 pemain asing. Tapi jika ada klub yang hanya ingin mendaftarkan 8 pemain asing juga sebetulnya tidak masalah. Namun diberikan keleluasaan untuk mendaftar lebih banyak pemain asing. Tapi ada juga aturan untuk para pemain muda, yaitu setiap klub harus mendaftarkan 5 pemain yang usianya di bawah 23 tahun atau U23. Dan dari 5 pemain tersebut, minimal 1 pemain harus dimainkan untuk minimal 1 kali 45 menit. Artinya memang regulasi atau aturan baru yang dibuat ini adalah yang pertama untuk meningkatkan level permainan dari Liga 1 dengan memberikan keleluasaan bagi setiap tim untuk menambah jumlah pemain asing mereka. Dan yang kedua juga untuk tetap menjaga pemain-pemain muda agar bisa terus berkembang di Liga 1 dengan juga memberikan aturan bahwa minimal 1 pemain muda itu yang di bawah usia 23 tahun harus dimainkan minimal 45 menit. Tapi kan sekarang pertanyaan besarnya, dengan penambahan slot pemain asing, apakah akan menyulitkan para pemain lokal untuk bisa mendapatkan menit bermain? Kalau menurut saya jawabannya ada 2. Yang pertama adalah tentu akan menyulitkan pemain lokal untuk bisa mendapatkan menit bermain jika sang pemain lokal tersebut tidak bisa perform, atau dalam arti kata lain tidak bisa bersaing dan memberikan kontribusi. Tapi tidak akan menyulitkan pemain lokal tersebut jika dia memang bisa perform, bisa memberikan yang terbaik atau berkontribusi bagi klubnya. Jadi memang ini sebuah aturan baru tentu yang dianggap sesuatu yang positif dan juga negatif. Ya, tapi saya pikir lebih baik kita mengambil sisi positifnya. Namun saya pikir dengan menambah jumlah pemain asing ini bukan untuk memberikan semacam persaingan kepada para pemain lokal, enggak juga sih. Karena ya kalau diteliti secara value, sebetulnya ada beberapa pemain asing juga yang value-nya itu lebih rendah daripada para pemain lokal kita. Baru semalam saya mendapatkan informasi bahwa ada pemain asing yang sebetulnya value kontraknya sekitar 600 jutaan per musim.
dibandingkan dengan pemain lokal yang sebelumnya, sudah jauh sebelumnya pernah membela timnas Indonesia, tapi sampai dengan musim depan value kontraknya sekitar 2 miliar per musim. Artinya apa? Artinya kan kalau kita bandingkan seperti itu, sebetulnya bagi sebuah klub akan lebih ekonomis jika mereka mengontrak pemain asing. Dan pemain asing tersebut ternyata bisa memberikan kontribusi. Artinya tetap pemain lokal akan dikontrak, gak mungkin enggak. Dan mereka tetap akan mendapatkan kesempatan. Tapi juga dilihat nilai ekonomisnya. Artinya kalau dikatakan iya ini untuk memberikan persaingan, saya pikir enggak juga sih. Ya karena juga yang dicari adalah dari segi value. Karena saya juga sebelumnya tahu bahwa sudah ada wacana juga untuk menambah slot pemain asing karena memang dikabarkan bahwa justru para pemain lokal, apalagi mereka yang pernah atau sekarang masih menjadi bagian dari timnas Indonesia itu value-nya agak mahal, lebih mahal daripada para pemain asing. Tapi selain itu juga yang perlu kita pahami bahwa tidak semua pemain asing itu adalah pemain-pemain yang berkualitas. Karena kalau kita bandingkan dengan musim lalu, banyak sekali pemain asing yang tidak membela klubnya di putaran kedua karena dianggap tidak bisa memberikan performa terbaik mereka. Jadi artinya bukan merupakan jaminan bahwa dengan masuknya atau menambahnya jumlah slot pemain asing kemudian kompetisi Liga 1 atau juga nanti Liga 2 jika memang jadi ditambah jumlah pemain asingnya kemudian akan berkualitas. Belum tentu juga. Karena tergantung pemain asing ini dikontrak dari mana. Saya belum cek secara teliti, tapi saya harapkan ada juga aturan bahwa pemain asing yang dikontrak oleh sebuah klub di Liga 1 minimal harus bermain di kompetisi kasta kedua di luar negeri. Jadi jangan diambil dari kasta ketiga atau mungkin kasta keempat. Yang nggak jelas nih asal-muasalnya. Jadi ini juga saya harapkan ada aturannya. Saya belum cek sih. Sehingga nanti betul-betul pemain asing yang dikontrak itu adalah pemain-pemain yang berkualitas yang bisa memberikan dampak yang positif bagi Liga Indonesia supaya nanti ujung-ujungnya ranking dari Super League, ya kan sekarang namanya kan Super League, walaupun nggak pakai Indonesia depannya karena kan pakai nama sponsor ya, agar Super League naik gitu rankingnya di ASEAN dan tentunya di Asia. Tapi kalau pemain asing dikontrak karena memang dibandingkan dengan pemain lokal, kontrak mereka memang lebih murah, ya artinya belum tentu semua pemain asing yang masuk ke Indonesia untuk bermain di Indonesia itu adalah pemain-pemain yang berkualitas. Dan saya pikir belum tentu juga semua tim akan mengontrak sampai 11 pemain. Tapi kemungkinan tim-tim yang bermain di Asia bisa saja mengontrak sampai 11 pemain asing. Tapi saya yakin tetap klub-klub di Liga 1 dan juga Liga 2 akan tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Seperti yang kita lihat juga musim lalu, banyak sekali pemain-pemain muda yang diorbitkan. Tapi kan tidak semua pemain muda tersebut bisa memberikan dampak yang positif. Mungkin bermain bagus dalam 2-3 pertandingan kemudian menurun. Jadi ini tentu sebuah dilema juga bagi klub. Nah, saya juga harapkan bahwa klub-klub nanti yang mengontrak pemain baru juga bisa selektif. Jadi melihat betul-betul nih pemain-pemain yang memang bisa menunjukkan permainan terbaik mereka bukan saja secara individu tapi juga secara tim. Dengan tentunya nanti yang kita harapkan ada juga infrastruktur yang lebih baik lagi. Memang ada sih beberapa renovasi yang dilakukan, tapi masih kita lihat kadang-kadang kalau ada hujan lebat, ya banyak yang memang menyalahkan cuaca, tapi kadang-kadang ada hujan lebat. Itu lapangan itu bisa sampai tergenang, kemudian pertandingan itu ditunda. Apalagi kalau pertandingan malam itu kan agak kemalaman, nanti dua tim harus tetap bertanding. Nah, jadi ini juga dari segi infrastruktur juga nanti harus dicek oleh PT LIB. Dan yang saya dapat kabar sebelumnya, memang saya sudah tahu bahwa akan ada General Manager atau GM baru. Ternyata GM baru tersebut asal Jepang. Saya nggak tahu asalnya dari mana, tapi saya sudah dapat info sebelumnya bahwa akan dari luar gitu, akan dari luar negeri. Ternyata dari Jepang. Saya kira mungkin saja dari Belanda kan. Karena kan kita tahu sekarang pelatih dari timnas Indonesia kita kan dari Belanda. Karena Belanda juga oke liga mereka.
Eredivisie dan juga Erste Divisi. Ternyata dari Jepang, ya karena Jepang juga dekat dengan kita kan. Dan sosok ini yang saya memang tidak hafal namanya, jadi saya perlu baca lagi namanya. Jadi ini sosok-sosok asal Jepang, kalau nggak salah yang bagian wasit juga dari Jepang ya. Saya harapkan ya mereka ini ya bisa memberikan juga regulasi-regulasi yang ketat. Apalagi nanti soal wasit, walaupun soal wasit itu beda ya. Nah, Takeyuki Oya. Nah, ini yang direkrut oleh PT LIB sebagai General Manager yang akan bertanggung jawab dengan kompetisi dan juga operasional PT LIB. Nah, kita tunggu apa terobosan yang bisa dilakukan. Tapi selain itu juga, saya berharap ada aturan juga nih soal wasit. Karena kadang-kadang wasit yang membuat kontroversi dengan keputusan-keputusan yang menurut kita, atau menurut sudut pandang kita, tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi di atas lapangan. Saya menunggu juga aturan soal wasit. Karena kadang-kadang wasit juga yang bisa memicu emosi dari para pemain, apalagi supporter yang nonton. Jadi saya harap nanti akan ada terobosan juga dari PT LIB atau dari komisi wasit atau komite wasit, siapalah yang memang bertanggung jawab buat aturan yang jelas dan dikomunikasikan kepada publik. Ya kalau memang dianggap melakukan keputusan kontroversial yang memang dianggap ini tidak sesuai, ya harus ada sanksi juga yang kita tahu. Kalau nggak biasanya yang ada kan ribut kita satu sama lainnya kan di media sosial. Apalagi kalau pengamat pada saat siaran, dibilang berat sebelah. Nah ini juga yang menjadi dilema juga. Nah saya harapkan ini juga diatur. Karena dilihat dari kualitas kompetisi bukan saja dilihat dari infrastruktur, kualitas pemain, kualitas permainan. Dilihat juga dari segi financial club. Nah financial juga nanti harus ada aturannya. Kalau klub menunggak gaji seperti apa, pengurangan poin aja langsung kalau menurut saya. Lebih baik seperti itu, jadi jangan main-main. Jangan anggap ini kompetisi, bukan kompetisi yang profesional, harus profesional. Kalau ada yang menunggak gaji, klub kurangin poinnya. Ya itu karena melanggar aturan finansial seharusnya. Gak bisa seperti itu. Atau musim depannya dicek lagi. Bisa gak, layak gak mereka berkompetisi di Liga 1? Karena di India saja, India Super League, walaupun beda negara, mereka sekarang membuat aturan bahwa tidak akan, atau mereka menangguhkan degradasi selama 10 tahun ke depan. Dan klub yang bisa promosi ke India Super League yang kasta tertinggi itu yang 1, India Super League 1 itu adalah tim-tim dari Liga 2 mereka yang punya kemampuan finansial yang telah diteliti secara baik dan mampu. Kalau gak punya kemampuan finansial yang kuat, gak akan dipromosin itu tim, walaupun memang sebetulnya promosi. Harus seperti itu juga saya harapkan nanti di sini ke depannya. Jadi gak ada polemik yang terjadi, ya kan? Jadi teman-teman kita tunggu nanti kick off dari Liga 1 yang kabarnya akan dimulai pada tanggal 8 Agustus. Saya kira yang akan bermain pertama adalah Persib Bandung, karena sebagai juara bertahan ternyata pertama yang main adalah Persebaya melawan PSM Yogyakarta, karena dinilai bahwa stadion dari Persib Bandung memang belum siap, yaitu Stadion GBLA, Gelora Bandung Lautan Api. Nah biasanya kita tahu dari tahun ke tahun juara bertahan yang bermain duluan, tapi ini ada sesuatu yang berbeda, bukan saja nama, aturan, tapi juga juara bertahan tidak akan bermain di pertandingan perdana, tapi akan bermain di hari selanjutnya. Kalau nggak salah, away to Persija Jepara. Tim mana yang kira-kira akan menjadi juara nanti saya akan jelaskan di konten ini pada saat memang semua tim sudah melengkapi kuota pemain mereka, termasuk kuota pemain asing. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.